Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anama alaina bin waliman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama saya ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk berkah dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam nikmat iman dan Islamnya. Amin. Tak lupa sholawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya sangat kita harapkan di yaumul akhir. Amin. Oke, sebagai pembuka untuk hari ini, sambil juga kita menunggu dan menantikan para tamu undangan dan jamaah lainnya, kami ada sedikit memperkenalkan diri. Baik. Tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Kami berdua di sini juga baru menjadi anggota dan bergabung dalam kajian bersama dengan Ustadz Wafi ini. Alhamdulillah untuk sudah menginvite kami berdua di sini. Semoga kedepannya acara ini terselenggara dengan baik. Saya Adit di sini perwakilan dari Kota Depok dan rekan saya Melani yang sangat berterima kasih kepada para peserta, seluruh jajaran panitia dan seluruh tamu undangan yang hadir. Kami berdua mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya terhadap kami untuk membawakan acara ini. Ya, dan insya Allah acara ini akan terselenggara sampai nanti di jam 22 ya kurang lebih ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Cuaca juga di luar cerah ya walaupun sedikit mendung tadi. Alhamdulillah ya. Ya, dan yang paling penting adalah nikmat sehatnya itu loh. Betul. Bisa silaturahmi di sini, saling bersapa juga. Alhamdulillah juga Ustadz Wafi sudah berkenan hadir dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, betul. Sekarang kita masih menunggu ya untuk peserta dan seluruh jajaran datang ke dalam ruangan ini agar segera kita bisa laksanakan acara dan berjalan dengan baik. Sepertinya langsung saja untuk mempersingkat waktu ada pembacaan Qori, lantunan Al-Quran yang akan nanti dibacakan di sini. Semoga kita semuanya dipersilakan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang sudah siap di sini bersama-sama sambil menunggu kedatangan para jamaah lainnya. Baik, kepadanya kami persilakan untuk membacakan lantunan ayat Al-Quran. Gak usah Adit gak usah, biar nanti ada tim yang ini. Di mana bacanya? Kepadanya kami persilakan. Oh di sana Pak. Mungkin duduk aja kali ya. Boleh. Di bawah? Iya. Di bawah? Atau di sini? Iya. Pegang mushafnya. Oh boleh. Iya. Boleh ahli. Masih ada di luar banyak? Iya di bawahnya nggak apa-apa. Iya. Soalnya pegang mushafnya. Di luar katanya sih masih banyak. Di luar katanya banyak sih. Atau ada yang harus mengimbau untuk masuk ke dalam? Iya nggak apa-apa di bawah. Kata Unirifa di luar banyak. Oh iya. 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 Di mana ya? Sini boleh nanti waktunya kita maju ke sana. Oh gitu. Ya udah boleh. Oh di sini. Ustadz izin Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العلي العظيم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah sudah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Said Fajri. Semoga kita semua yang mendengarkannya mendapatkan syafaat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, karena para tamu undangan sudah datang semuanya, saya mengaturkan banyak terima kasih untuk partisipasi dan juga kesediaan waktunya. Saya banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan, yaitu Bapak Ustadz Wafi selaku nanti yang akan memberikan materi di tengah-tengah kita semuanya. Kemudian Bapak Sondi sebagai pengawas API Pusat. Kemudian Bapak Ustadz Alif selaku Ketua Umum API Pusat. Dan ada Bapak Ahi Julius, Uni Rifa, Bunda Sarah, dan juga Ustadz Koryus Moto, serta tamu kehormatan dari Malaysia, Bapak Imam Syafi'i, kemudian Pak Hendra Aryadi sebagai pembina pusat, dan Pak Haji Tony yang sudah datang, terima kasih beserta dengan pembina, mualaf Ibu Vela dan juga Ibu Febi, kemudian para tamu undangan dari Pondok Pesantren Cilodong, yaitu At-Taqwa dan juga Bapak Ustadz, serta pengurus API Pusat beserta jajarannya.
Terima kasih, alhamdulillah sudah bersama-sama. Alhamdulillah, lantunan ayat Al-Qur'annya begitu merdu ya. Iya. Sangat menyentuh hati suaranya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu pembukaan, murotal, doa, lagu Indonesia Raya, sambutan, dan kajian memperdalam akidah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Lalu kita setelah kajian kita adakan sesi tanya jawab. Dan masuk ke waktu isomah. Setelah isomah maghrib dan isya, kita masuk lagi dalam kajian cara menjawab syubhat orang kafir. Lalu kita masuk di sesi tanya jawab kepada Ustadz Wafi dan penutupan acara yang dibantu oleh panitia acara. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan doa yang akan dipimpin kembali oleh Bapak Ustadz Said Fajri. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Kepadanya kami persilakan Ustadz Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita membacakan surah Fatihah dengan harapan acara pada sore hingga malam nanti berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Ala hadhihi niyah wa ala kullatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustadz. Ya, baik, terima kasih untuk doanya Pak Ustadz. Semoga kita mendengarkan mendapatkan keberkahan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memasuki acara berikutnya adalah sambutan langsung dari Bapak Arif sebagai ketua pelaksana dari API. Untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan sambutan kepada kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu al-ayah. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Atas kudrat dan irodahnya kita bisa berkumpul. Sampaikan alhamdulillah. Ucapan syukur yang tak terhingga. Akhirnya program perdana dari Yayasan Apologet Islam Indonesia bisa terrealisasi pada hari ini dan sesuai dengan rencana, dan semoga dengan terjadinya acara ini kajian Islam yang akan diisi oleh Ustadz kita, Ustadz kebanggaan kita, Ustadz Wafi Najah, mendapat bekal untuk kita, pertama tentang keimanan, kedua bagaimana juga kita menangkal bagaimana suatu permasalahan yang suka mengganggu tentang keimanan. Ya, yang sudah kita tahu sama-sama ya, bagaimana penyerangan yang berkaitan dengan akidah Islam. Dan ini kami dari API Pusat tentunya sangat mengapresiasi kepada DPW API Jabodetabek yang Masya Allah luar biasa. Acara yang kita briefing dari beberapa hari yang lalu, tim Litbang juga yang sudah memimpin, memandu juga, dan hasil kolaborasi kita, kerja tim kita, acara bisa terselenggara seindah ini pada sore hari ini. Dan insya Allah kan acara kita sampai nanti jam 10 malam, semoga berjalan dengan lancar. Dan saudara-saudara kita yang belum sempat insya Allah mungkin juga nanti akan hadir. Dan juga ucapan permohonan maaf dari para guru kami di pusat tidak bisa semuanya hadir, terutama guru kebanggaan kita ya, Bang Zuma, beliau berhalangan hadir, juga guru-guru kita yang lain ya yang tidak sempat hadir. Dan di sini alhamdulillah diwakili
dari pusat oleh beberapa dari Bapak Pembina, tim pembina yang ada Pak Hendra di sana, alhamdulillah bisa hadir. Ada Pak Haji Tony juga bisa hadir. Juga ada dari Ketua Pengawas Uda Sondi dari Riau juga bisa hadir. Dan semoga ya dukungan dari beliau, orang-orang hebat di sekitar kita, membuat dan menjadi asbab keberkahan kepada hidup beliau, juga dimudahkan segala urusan beliau, dan menjadi lantaran sampainya kita ke jannah Allah dan kita bersama-sama di sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, terutama dari pusat, sekiranya ada yang masih kurang berkenan. Dan kepada tim DPW Jabodetabek, kami ucapkan apresiasi yang sangat luar biasa karena acara pada sore hari ini bisa terselenggara sampai sukses ini, dan insya Allah semoga sampai selesai acara tidak ada halangan apapun. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron untuk Ustadz Alif sebagai Ketua Pimpinan API yang sudah memberikan sedikit ini ya. Alhamdulillah ya, beliau bisa hadir ke sini. Ya, dan langsung saja kita masuk ke dalam kajian yang akan dibawakan materi langsung oleh Ustadz Wafi. Ini yang Kami kita tunggu-tunggu ya. Iya, Kita saya sangat juga ingin tunggu. mendengarkan langsung ya materi-materi beliau. Ya, dan kami juga akan mempersilahkan kepada audiens untuk Q&A, tanya jawab, kisaran sekitar 15 menit ya. Satu atau 10 orang lah ya, iya. bisa ya. Jadi Satu orang satu pertanyaan ya. Betul. Baik, Iya. baik, baik. Untuk Ustadz Wafi kami persilakan. Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa syarafa wa karrama ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya ta'zimi abang saya Bang Zuma yang disebut dengan Zulkifli Muhammad Abbas sebagai Dewan Pimpinan Pembina API yang singkatannya adalah Apologet Islam Indonesia. Yang saya hormati ada Bapak Haji Tony sebagai Dewan Pembina API Apologet Islam Indonesia, dan juga di sini kita dihadiri Bapak Hendra juga Dewan Pembina di API. Seharusnya beliau duduk di depan, karena kursinya tidak cukup, tidak apa-apa, kan begitu Bang Hen ya. Kemudian ada Pak D saya, Pak D Sondi yang jauh-jauh dari Riau, beliau yang pakai warna orange ya. Masya Allah, jauh-jauh dari Riau, beliau sebagai Dewan API dan pengawas ya, pimpinan pengawas di Apologet Islam Indonesia. Di sini di samping kita ada guru-guru saya. Yang pertama Al Ustadz Alif, yang kedua ada Mas Kiryos Mutu. Kiryos itu artinya Tuhan, Mutu itu wafat. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Di sampingnya ada Uni Rifa, beliau juga termasuk guru, dan yang tadi keliling-keliling yang modelnya cukup keren yang di sana sedang rokokan itu namanya Mas Kores.
Kores Kris, beliau juga guru saya, dan juga dihadiri oleh para asatidzah wa ustadzat dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami hormati. Tidak lupa pula kepada Master of Ceremony, MC yang sudah mensukseskan acara pada sore hari ini. Terima kasih yang tiada tara. Semoga kita berkumpul di sini bukan perkumpulan yang terakhir, tapi nanti di hadapan Rasulullah kita benar-benar diakui sebagai umatnya, kita benar-benar diakui sebagai umat kebanggaannya, dan nanti di akhirat kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Ini acara mungkin perdana, dan insya Allah akan ada acara-acara yang lain. Karena ini bentuknya kajian, kita melihat bahwa sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, baik TikTok, YouTube, snack video, Telegram, Instagram, kilogram, dan gram-gram yang lain, semuanya diisi oleh orang-orang kafir, saudara. Semuanya isinya syubhat-syubhat yang diarahkan oleh umat Islam, diarahkan kepada umat Islam, seolah-olah umat Islam itu radikal, seolah umat Islam itu disebarkan dengan pedang, seolah-olah umat Islam itu tahu dengan apa yang namanya perang, dan seolah-olah umat Islam lahir dengan pedang dan menumpahkan darah di tanah. Nah, apakah framingan atau fitnahan itu benar? Apa yang terjadi ketika kita hadir untuk berdiskusi dengan mereka, kita hadir menyampaikan dalil-dalil kepada mereka, dan kita hadir menyampaikan hujah kepada mereka, tak satu pun dari mereka yang mampu melawan para apologet Islam Indonesia. Jadi kegiatan itu sangat perlu diapresiasi. Kenapa? Tidak usah jauh-jauh kepada ulama Timur Tengah, cukup ulama Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara, punya kitab yang bernama Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, pada babul jihad, bab mengenai jihad. Jihad itu membela agama, membela agama Allah. Di bab jihad, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa jihad fardu kifayah kulla amin, hukumnya fardu kifayah setiap tahun. Kita diwajibkan melawan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, wajib fardu kifayah setiap tahun. Termasuk yang fardu kifayah, termasuk yang harus dilakukan di setiap tahun adalah kaqiyamin bihujajin syar'iyyah, seperti menyampaikan dalil-dalil agama. Menyampaikan dalil agama itu hukumnya wajib, harus ada. Kalau tidak ada, maka semuanya berdosa. Ada orang Kristen seumpama, ada orang Kristen mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menikahi Sayyidah Aisyah di bawah umur, sehingga konotasinya arahnya jelek, seolah-olah Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur yang belum pantas untuk dinikahi, belum siap untuk berumah tangga, lalu Nabi menikahinya. Ini menjadi fitnah kepada kita, seolah-olah Nabi itu jelek. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam, ketika dalil maka kita balas dengan dalil. Tapi kalau pedang, jangan pernah ajari umat Islam untuk berperang, karena jihad adalah jalan untuk mati menuju surga. Makanya Al-Fakir, saya sering mengatakan, jangan pernah ajari umat Islam untuk berperang. Umat Islam tidak perlu diajari berperang. Tidakkah kita tahu sahabat Khalid bin Walid ketika mengirimkan surat kepada Romawi, saat itu jumlah orang-orang Islam sedikit, orang Romawi ratusan ribu, saudara. Apa kata Khalid bin Walid? Qad ji'tukum biqaumin
Aku datang kepada kamu bersama kaum, wahai orang kafir. Yuhibbunal maut. Mereka cinta kepada mati, kama tuhibbunal haya. Sebagaimana kalian orang kafir cinta kepada dunia, cinta kepada kehidupan. Oleh karena itu, hadirnya apologet Islam Indonesia untuk menangkal, menjawab, meminimalkan syubhat-syubhat atau fitnah-fitnah yang diarahkan kepada umat Islam. Kalau orang kafirnya sopan, Pak, Bu, orang kafirnya sopan, maka kita wajib lebih sopan daripada dia. Kita ketemu orang kafir di jalan, selamat pagi Mas, maka kita harus 2 kali lipat lebih sopan daripada dia. Karena Rasulullah mengajarkan, aku diutus liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Orang kafir sopan, kita wajib lebih sopan daripada dia. Orang kafir menghargai kita, maka kita wajib lebih menghargai dia. Tapi kalau kita diajak perang, ayo umat Islam perang. Jangan pernah ajari umat Islam untuk berperang. Karena menang kita dapat ghanimah, dapat harta rampasan, mati kita mati syahid. Maju mundur kita dapat. Begitu saudara. Dan apalagi mau diajak debat. Apalagi mau diajak debat. Seperti Bang Zuma, Mas Kores, ada Bang Handi ya. Sesepuh kita, Bang Handi. Kemudian ada Mas Moto. Di apologet Islam Indonesia itu lengkap, Pak. Mau cari yang pinter bahasa Ibrani ada. Mau cari yang pinter bahasa Inggris ada. Mau yang pinter Al-Quran hadis Ustadz Alif ada. Mau yang pinter bahasa Yunani ada. Mau yang sok pinter-pinteran ada juga. Kayak saya ya. Agak pinter tapi kelihatannya saja gitu loh. Padahal beliau guru-guru saya semua ini. Berhubung saya yang paling muda, beliau ngalah. Ya sudahlah, kamu kan paling muda, maju aja gitu. Sebenarnya beliau ya jauh lah, lebih pengalaman gitu. Ada semua. Bang Zuma dengan orasinya, dengan nalarnya dan kecerdasannya. Mas Kores dengan data-datanya yang tidak bisa dibantah, sampai Kristen kadang menghujat. Biasanya marah. Kenapa? Mas Kores itu sudah bikin marah gitu. Mas Kores itu sudah bikin marah. Kenapa? Sampai hari kiamat gitu. Nah, kita seperti itu, kita sopan ketika mereka sopan. Kalau mereka bertanya, kita jawab. Mereka bertanya, apa dalilnya Islam bahwa Islam tidak menyembah batu? Oh, suratnya di dalam Al-Insyirah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah pemilik kota ini, bukan sulillah faqoma mutawakkian ala ason au qaus. Saya pernah menyaksikan sholat Jumat bersama Rasulullah. Dia sholat Jumat menjadi khatib dalam keadaan memegang tongkat, kadang memegang busur panah. Dalilnya ada. Mau dalil apa? Pakai sarung seumpama. Ada enggak dalilnya pakai sarung? Ada juga. Gitu. Cuma mungkin kita belum pernah baca. Nah, hadirnya apologet Islam Indonesia untuk seperti itu, meyakinkan bahwa apa yang kita yakini itu sudah benar. Dan kalau ada narasi-narasi yang seolah-olah kita itu bingung, ini kira-kira yang benar Islam apa Kristen ya? Kok seolah-olah Kristen yang benar? Nabi Muhammad poligami seumpama. Ibu-ibu tahu poligami? Setuju poligami? Oh, ini calon Kristen apa muslimah ini? Kristen mengharamkan poligami, Islam membolehkan. Saya tanya, ibu-ibu pilih Kristen apa Islam? Islam. Setuju poligami? Nah. Kok beda? Kristen apa Islam? Islam. Setuju poligami? Tidak katanya. Oh, setuju ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istrinya berapa? Istri Rasulullah berapa, Pak? 11, 12 apa 13? 11, 12 apa 13? Nah, ini saya heran ini ya. Kita jadi orang Islam sudah puluhan tahun tidak hafal nama istri Nabi. Ya.
kita ketika cinta kepada Rasulullah minimal nama istrinya hafal. Masa ketika kita ditanyakan siapa nama istri Rasulullah, Khadijah, Aisyah, Juminten, nah ini kalau sudah bilang Juminten ini parah, itu sudah parah gitu. Minimal kita tahu, karena kita mengaku cinta kepada Rasulullah. Diserang oleh umat Kristen, loh gimana Nabi kamu ini mengajarkan poligami, istrinya sangat banyak, lebih dari 10, ada yang mengatakan 11, ada ulama yang mengatakan 13 seumpama. Tidak mengajarkan kesetiaan, padahal pertanyaan seperti itu ratusan tahun yang lalu sudah pernah dijawab oleh para ulama. Rasulullah itu poligami tujuannya 4, Pak. Kalau 4 ini terjadi, Anda boleh poligami. 1, Rasulullah itu tujuan poligami apa? Al-hikmatu asy-syar'iyyah. Ada hikmah di dalam pensyariatan. Kita tahu hukumnya rodok, kita tahu hukumnya asyirah bersama keluarga, tahu dari riwayat-riwayat dari Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Hafsah. Rasulullah poligami niatnya untuk apa? Hikmah as-siyasiyah, tentang politik. Kita tahu kalau pemimpin tidak boleh perempuan, pemimpin tidak boleh wanita. Taunya dari riwayat siapa? Istri-istri Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan politik kepada keluarganya? Di sana kita tahu ilmunya. Rasulullah kalau poligami itu ya, niatnya itu apa lagi? Al-hikmah al-ijtimaiyah, sosial. Wanita yang pakai cadar, sekarang saya heran, wanita pakai cadar itu bagus, sekarang dibilang teroris, Pak. Yang menarasikan teroris siapa? Orang-orang kafir. Kalau orang pakai cadar dikatakan teroris, yang nggak pakai kerudung berarti Tarsan, Pak. Tarsan. Kenapa ketika wanita ingin menutupi auratnya dibully, tapi yang ada di Pantai Kuta Bali sampai sekarang nggak ada tuh yang mengkritik. Apakah itu pakaian Indonesia? Sampai kenapa? Karena itu kelakuan orang kafir. Seperti itu, saudara. Makanya poligami itu tujuannya sangat bagus. Beliau pasti adil, dan gara-gara poligami ada umat yang sampai sekarang punya Tuhan, betul? Nabi Dawud itu istrinya banyak. Salah satu dari istri Nabi Dawud memahami Al-Quran, Pak. Kalau para ulama mengatakan A, kita wajib mengatakan A. Kalau para ulama mengatakan B, kita wajib mengatakan B. Kenapa? Mereka yang paham mengenai hadis, mereka yang paham mengenai Al-Quran. Begitu. Jadi adanya apologet Islam Indonesia, semoga ini, Pak ya, ini masukan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu ketika menonton diskusi, ada diskusinya Bang Zuma, ada Bang Handi, itu sambil direnungi, Pak, direnungi. Maksudnya direnungi itu bagaimana? Setelah nonton diskusi kita harus lebih baik. Yang kemarin tidak pernah baca sholawat, setelah nonton diskusi usahakan baca sholawat. Oh, ternyata andaikan Nabi Muhammad tidak hadir ke dunia, maka bagaimana umat manusia ini? Karena Nabi Muhammad datang rahmatan lil alamin. Pergaulannya bebas sekali di sini. Antara cowok dengan cewek, berpegangan bukan mahram, goncengan bukan mahram, pacaran, LDRan, apa itu open, apa namanya, open BO katanya. Saya tahu dari orang Jakarta itu, Pak. Ya. Saya kalau datang ke Jakarta itu kiamat itu kayak hampir gitu loh. Ya Allah. Tapi saya balik ke Jawa Timur, ini kan Mas Moto ini kita kemarin diundang salah satu pesantren besar yang ada di Madura.
Nah, pesantren besar di Madura namanya pesantren Mau'izul Amin atas asuhan Kedi, Pak. Dan Rasulullah pernah mengatakan la tunqadonna, diputus satu demi satu. Itu kata Rasulullah. Fakullama intaqadat urwatun, ketika ada satu ajaran yang sudah diputus, tasyabbatsan nasu billati taliha. Orang-orang akan berkasak kusuk, akan bermusyawarah untuk memutus ajaran selanjutnya. Awwaluhunna naqdul hukm. Yang pertama kali diputus oleh umat manusia adalah berhukum dengan hukum Allah. Kita saksikan negara mana yang menggunakan hukum Allah? Tidak ada. Wa akhiruhunna as-shalah, yang terakhir diputus adalah ajaran sholat. Ajaran sholat. Kita kadang jangankan sholat, Pak, rukun-rukun sholat kita tidak tahu, syarat sah sholat kita tidak tahu, batal-batalnya sholat ada berapa kita tidak tahu, syarat menjadi makmum kita tidak tahu. Kadang bacaan Al-Qur'annya belepotan berani jadi imam. Banyak. Bacaannya banyak yang salah. Tapi berani menjadi imam sehingga tanpa sadar jamaahnya itu batal. Kenapa? Karena dapat apa itu namanya ya? Kalau di Al-Qur'an itu ya, kalau orang membaca Al-Qur'an, Pak, itu ada kesalahan yang dimaafkan, ada kesalahan yang nggak boleh dimaafkan. Kesalahan yang tidak boleh dimaafkan ketika dia membaca sampai merubah makna. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Contoh nih ya, ini sering ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, lafal iyyaka itu ada tasydid. Kalau lafal iyyaka itu tidak ada tekanan, itu bisa merubah makna, Pak. Atau terbalik, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, itu maknanya bisa berubah. Kalau iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in kami meminta pertolongan, makna hanya kepadamu, hanya ini akan muncul kalau lafal iyyaka ada di depan, Pak. Tapi kalau dibalik, nasta'inu kami meminta pertolongan, iyyaka kepadamu, lafal hanya itu hilang. Itu kalau orang pernah belajar sastra Arab, pernah belajar balaghah, itu ada babnya. Lafal iyyaka kalau di depan akan bermakna hanya kepadamu. Tapi kalau iyyaka ditaruh di tengah, maka kalimat hanya bisa hilang. Itu fatal sekali. Berarti Anda akan membenarkan penyembahan kepada yang lain. Seperti itu. Al-Quran itu enteng, tapi kalau salah mengucapkan fatal, Pak. Fatal. Ada juga yang membaca shin itu dibaca sin. Itu maknanya berbeda. Syarrun dibaca syadidun dengan sadidun beda, Pak. Syadidun artinya keras, tegas, banget. Kalau sadidun artinya benar. Innallaha syadidul azab. Sesungguhnya Allah zat yang maha sangat keras siksaannya. Lalu Anda membaca Innallaha sadidul azab. Berarti Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha benar siksaannya. Beda sudah, konteksnya sudah berbeda. Begitu. Makanya perlu kita fahami, banyak PR kita, banyak yang harus kita dalami dari ilmu tauhid, ilmu fikih. Ilmu tauhid, ilmu fikih itu yang wajib jenengan pelajari. Pertama, menjadi orang Islam harus mengerti ilmu tauhid. Allah itu bagaimana,
Allah itu kapan, Allah itu sampai kapan, Allah itu seperti apa, Allah itu ada di mana. Itu penting. Satu, Allah itu punya sifat tidam, tidak ada awalnya. Kalau ada awalnya bukan Allah. Dua, yang namanya Allah itu kekal, tidak akan mati, apalagi mati 3 hari, tidak akan. Tidak akan. Tidak ada Tuhan itu mati 3 hari, Pak, tidak ada. Kalau sampai Tuhan mati 3 hari, Jakarta kiamat, Pak. Ya, Jakarta kiamat gitu. Yang namanya Tuhan mukhalafatul lil hawadits, tidak akan pernah sama seperti makhluknya. Kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di hati kamu, Allah tidak seperti itu. Tidak sama. Kemudian yang namanya Allah itu ada di mana? Allah ada tanpa tempat. Sebelum adanya tempat Allah sudah ada, maka ketika Allah telah menciptakan tempat berarti Allah sudah ada. Sayyidina Ali mengatakan, innallaha ja'alal arsya idharan liqudratih walam yattakhid makanan lidzatih. Allah menciptakan arsy untuk menunjukkan keagungannya, bukan menjadikan tempatnya. Allah. Yang namanya Allah itu wahdaniyah, satu, bukan satu tapi 3, tapi satu. Satu dalam hal apa? Fi sifatihi, fi dzatihi, fi af'alihi. Allah satu di dalam zatnya, Allah satu di dalam pekerjaannya, Allah satu di dalam sifatnya. Tidak mungkin firman Allah lalu ujuk-ujuk turun ke dunia menjadi manusia. Itu bukan pemahaman umat Islam. Tidak ada. Yang namanya Allah itu maha kuasa. Tidak mungkin ada Allah ketiduran, ada Allah ngantuk, apalagi ketiduran di perahu, Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau ada orang ketiduran di perahu itu bukan Allah. Bukan Allah. Di dalam Al-Qur'an la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang namanya Allah tidak mungkin ngantuk, tidak mungkin tidur. Yang namanya Allah itu iradah, zat yang maha berkehendak. Tidak boleh manusia yang mengatur kehendak Allah. Kalau hanya ingin mengampuni dosa manusia, Allah cukup berkehendak ingin mengampuninya, selesai. Tidak harus ada episode 1, 2, 3, dikejar ini, dikejar itu, mati, tewas, bangkit lagi. Tidak seperti itu. Ya. Allah tidak seperti itu. Ya. Yang namanya Allah itu al-ilmu, zat yang maha mengetahui. Tidak mungkin Allah bertanya kepada iblis, kamu dari mana? Tidak mungkin. Gitu. Itu ya. Mungkin itu jam berapa? Ada tanya jawab ya? Ada tanya jawab. Oke. Jadi perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu, kita berkumpul di sini untuk memberitakan kebenaran, memahami konsep Islam. Tidak ada agama yang lebih menjadikan akal menjadi profesional dalam berpikir kecuali agama Islam. Sekarang saya kasih contoh begini. Nah, tahu orang ateis? Orang ateis tahu. Nah, orang ateis itu biasanya apa ya? Tidak mau dalil. Dia itu menggunakan akal, tapi akalnya dia, ya akalnya dia, tapi akal-akalan sebenarnya. Nah, biasanya ateis kan mengatakan begini, tunjukkan kepada kami kalau Tuhan itu ada. Pernah mendengar pertanyaan seperti itu? Tunjukkan kepada kami kalau Tuhan itu ada. Nah, ada orang Kristen biasanya, ini saya khususkan kepada Kristen penghujat ya. Kalau Kristen yang sopan ya kita lebih sopan. Maksudnya kepada Kristen yang menyerang umat Islam. Itu digaris miringi ya. Digaris miringi. Nah, ada orang Kristen mengatakan, mana Tuhan kamu? Tuhan orang Islam itu tidak ada. Tidak pernah turun ke dunia. Tidak nampak. Karena memang tidak punya Tuhan. Tuhannya tidak ada. Itu prank. Kena prank katanya. Tahu prank? Nah, kena tipu. Nah, sekarang gini teman-teman. Ini namanya apa? Air botol kan ya? Air botol.
Ada yang mengatakan ini bukan air botol. Ini kita pakai logika sekarang ya. Andaikan air botol ini warnanya hitam, otomatis di dalamnya tidak ketahuan kan isi apa kan. Lalu kita menemukan air botol ini di jalan. Ya, kita nemu di jalan. Saya ambil, Pak. Ada 2 orang mengaku. Satu mengatakan, Mas, itu punya saya. Yang satu bilang, Mas, bukan, itu punya saya. Maka saya akan memberikan air botol ini kepada orang yang tahu isi botolnya. Apa isi botolnya? Satu mengatakan kopi. Apa isi botolnya? Satu mengatakan susu. Dilihat ternyata isinya kopi. Berarti kamu yang benar. Berarti botol ini milik kamu. Karena botol ini milik dia, pasti dia yang tahu isinya. Nah, sekarang kita jejer kitab suci, Pak ya. Bible, Torah, apa itu lagi ya? Torah, Quran, semuanya itu. Ya. Semuanya mengaku Tuhannya yang paling benar. Ini mengatakan Yesus, ini mengatakan YHWH, ini mengatakan Allah. Semuanya mengaku Tuhannya yang paling benar. Sekarang kita buktikan kitab suci siapa yang lebih paham tentang isi dunia ini, maka dialah sang penciptanya. Paham? Kita taruh Bible, kita taruh Al-Quran, kita taruh Taurat, kita buktikan Tuhan siapa sang pencipta segalanya, dia yang paling paham mengenai isi ciptaannya. Pernah dengar Bible dan Sains? Tidak pernah. Pernah dengar kitab Taurat dan Sains? Tidak pernah. Pernah dengar Al-Quran dan Sains? Pernah. Teori Big Bang, teorinya ditemukan di dalam Al-Quran. Gunung meletus, teorinya ditemukan di dalam Al-Quran. Penciptaan langit bumi yang detail ada di Al-Quran. Penciptaan manusia yang detail ada di Al-Quran. Maka siapa yang lebih paham tentang ciptaan ini, berarti dialah sang penciptanya. Gitu saja. Tidak butuh dalil, Pak. Buktikan, kalau kitab suci kamu memang Tuhan sang pencipta alam ini, apa yang dia katakan mengenai dunia ini? Kalau cuma kita mati dari, itu ya, semoga Anda semua dijamah, dipilah oleh Tuhan, dipilih, diputar dan dicelupin, seumpama. Mereka menghujat Islam. Oh oke, kalau kamu menghujat kita, apa kita tidak bisa seperti itu? Islam itu tergantung lawan. Lawan bawa pistol, kita bawa pistol. Lawan bawa pedang, kita bawa pedang. Lawan bawa dalil, kita bawa dalil. Kan begitu. Islam itu santai, Pak. Mau ditanyakan sisi kiri, Al-Quran. Mau ditanyakan bahasa Arabnya, ada ilmu nahwu shorof. Mau ditanyakan tentang urutan suratnya, ada ilmu asraru tartibis suwar. Mau ditanyakan sastranya, ada ilmu balaghah. Mau ditanyakan tentang apa? Turun ayatnya Al-Quran, ada asbabun nuzul. Mau ditanyakan tentang pergantian ayat, ada nasikh wal mansukh. Mau ditanyakan tentang sastra, majas dan lain sebagainya, ada isti'arah, bayan, bade dan lain sebagainya. Fair gitu. Mau ditanyakan tentang ceritanya, ada sirah. Al-Quran mau ditanyakan tentang bagaimana penurunannya, ada ulumul Quran. Seperti Al-Itqan yang diciptakan atau yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Al-Itqan fi ulumil Quran. Al-Quran itu luas. Semakin kita mendalami, semakin kita bodoh. Maksudnya semakin banyak yang perlu kita ketahui. Bayangkan, Pak, dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kalau kita kupas tuntas nahwu sorofnya gak selesai 2 hari, Pak. Gak selesai 2 hari. Satu ayat itu gak selesai 2 hari, hanya membahas nahwu
Sorof, gramatikal Arabnya. Alhamdu menjadi mubtada, mubtadaun zaidun wa adhiru khobar ingkul ta zaidun adhirun mani tadar. Hukumnya rofa wa rofa'u mubtada ambil tidak kata rof khobar bil mubtada. Ada khobarnya wa khobar juz'ul mutimul fa'idah kallahu yati wa ayati syahida. Kemudian menjadi isim ma'rifat wa ghairuhu ma'rifatun kahum wa idhi wa hinda wa abni wal gulami waladhi. Kemudian ada alnya al harfu ta'rifin awilahu faqar fanamatun artaqul fihin mana terus. Mau ditanyakan apanya Al-Qur'an itu? Yang Kristen pelongo gini Pak, apa itu? Karena cuma baca terjemahan, terjemahan begitu. Nah itulah ya, mungkin itu yang bisa sedikit Al-Fakir sampaikan. Nanti habis Isya kita ketemu lagi dengan tema menjawab pertanyaan orang kafir. Ini muqaddimah dari kita, karena tadi memang agak telat ya, karena ini kegiatan pertama. Dan insya Allah akan ada kegiatan kedua. Nanti kita akan preteli pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir yang diarahkan kepada umat Islam. Dari tentang nubuatan, tentang kenabian, tentang ketuhanan, dan lain sebagainya. Akan kita jawab nanti ba'da Isya. Mungkin dari yang Al-Fakir sampaikan, ada yang mau ditanyakan, kita beri kesempatan 10 orang untuk bertanya. Kita kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin saya lempar ke forum ini ya untuk Ikhwan dan Akhwatnya untuk ingin bertanya kepada Pak Ustadz Wafi seperti yang sudah. Ya, silakan untuk menyebutkan maju ke depan nama dan dari mana Bapak, silakan langsung. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Umar, saya dari API Jabodetabek. Masya Allah. Ya, ada yang mau ini disampaikan? Ustadz, tadi Ustadz agak dekat Pak Umar, ya, biar tadi lebih dekat. Pak Ustadz bicara tentang ateis gitu. Ateis. Pikiran saya ateis adalah orang yang di luar dari negara kita gitu. Banyaklah di Eropa. Nah, saya bicara tentang agama yang mengaku Islam tapi kejawen gitu. Nah, apa bedanya ateis dan kejawen? Kalau saya lihat kejawen tuh dia mengaku ada Tuhan, ada semacam roh gitu. Kadang makanan ditaruh. Nah, saya ingin tahu perbedaannya itu, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Syukron, terima kasih Pak ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang sering juga kami dengar gitu ya. Mungkin bisa ada sedikit pencerahan dari Pak Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bisa ditambahi Ustadz Alif ya. Bisa ditambahi nanti. Ada Uni Rifah di sini. Kita beri kesempatan beliau untuk menjawab juga. Apa perbedaan ateis dengan kejawen? Kejawen sama ateis ini saudara kandung satu bapak, lain ibu. Maksudnya bagaimana? Begini. Ateis itu sama sekali tidak tahu, maksudnya tidak percaya. Kristen hadir ke barat, Kristen hadir di barat, di Amerika, di Jerman, di Prancis. Ketika mereka merasakan bahwa aturan agama mereka sudah mulai tidak masuk akal, mereka keluar menjadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kejawen itu mereka percaya ada Tuhan, percaya. Tetapi bedanya kalau kejawen itu lebih kepada agama adat istiadat. Kalau di adat itu ada penyembelihan sapi setiap hari Jumat, biasanya melakukan hal tersebut. Dan kejawen ini kalau yang ada di Jawa itu identiknya kepada Islam yang pemahamannya sangat awam. Kenapa saya mengatakan Islam? Karena mereka percaya sholat meskipun tidak sholat. Mereka percaya ada tahlilan meskipun nggak tahu apa yang dibaca. Mereka mengikuti sebagian kegiatan Islam. Beda Pak. Kalau ateis rata-rata dalam fakta sejarah, ateis itu adalah alumni Kristen. Ateis itu rata-rata di barat adalah alumni Kristen. Kristen hadir ke barat, mereka melahirkan banyak ateis karena konsep ketuhanan yang tidak mereka pahami. Tapi Islam hadir di Arab,
yang dulunya masa jahiliyah sekarang secepat kilat menjadi masyarakat yang sangat ilmiah sampai detik ini. Itulah perbedaan Arab dan Barat. Arab dulu Nabi Muhammad turun ke sana, diutus di sana, dulu masyarakatnya jahiliyah, secepat kilat Allah mengganti masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sangat ilmiah. Sampai detik ini Arab Saudi menjadi salah satu negara yang kaya raya. Tetapi agama itu datang ke barat mungkin dengan konsep yang sangat membingungkan menurut mereka, sehingga mereka keluar dari konsep itu dan menjadi ateis. Menjadi ateis. Itu kalau kejawen bukan alumni mana-mana, memang kepercayaannya adat. Kejawen mereka masih percaya ada sesuatu yang dapat bermanfaat dari sesuatu yang tidak terlihat, atau kita namanya Tuhan. Kalau ateis sama sekali tidak percaya. Dan ateis rata-rata memang alumni Kristen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa ditambahkan kepada Bang loh, Ustadz Alif mana? Nah, Uni Rifa, tafadhol. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, sebenarnya saya fakir belajar banyak kepada Ustadz Wafi dan Bang Moto dan semuanya. Tapi mungkin sedikit berbagi pengetahuan. Bagi saya ilmu dan pengetahuan itu beda. Pengetahuan itu apa informasi yang kita dapat, tapi kalau ilmu adalah produk yang keluar dari pikiran kita. Nah, saya hanya punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Nah, pertanyaannya tentang ateis dan juga kejawen. Kalau kita tahu semua orang-orang yang mengaku ateis, mereka mengaku orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mempercayai Tuhan. Nah, kalau kejawen itu mereka percaya dengan Tuhan, bahkan ada yang mengimani salah satu agama tetapi tidak meninggalkan ajaran nenek moyang atau tradisi. Nah, dan kita tahu kalau aliran kepercayaan di Indonesia sebenarnya banyak. Hanya saja mungkin saya contohkan ya, seperti Parmalin. Parmalin itu salah satu aliran kepercayaan yang dimana salah satu pahlawan nasional kita menganut aliran itu, Sisingamangaraja. Kalau kita lihat syariatnya itu hampir sama, mereka tidak memakan babi, itu Parmalin. Bahkan kalau seandainya ada yang datang ke makamnya Sisingamangaraja itu nggak boleh najis gitu, tidak boleh seperti itu. Nah, itu Sisingamangaraja. Kemudian kejawen, bahkan dulu animisme, penyembahan terhadap roh itu ada. Kemudian setelah Islam hadir, ketika orang, jadi kita harus paham perjalanan panjang agama-agama itu kan saling mempengaruhi, terpengaruh dan mempengaruhi. Ketika agama masuk ke dalam Indonesia tentu tidak langsung pure, benar-benar murni diserap 100% oleh penduduk Indonesia. Para wali songo contohnya mereka pelan-pelan memasukkan nilai-nilai Islam, ajaran Islam ke dalam pemahaman orang-orang yang pada waktu itu awam. Nah, tidak semua kapasitas manusia sama kan menerima informasi yang berkaitan dengan agama. Ada yang betul-betul kafah, tapi ada yang setengah-setengah, karena ya kapasitas manusia beda-beda. Kalau saya contohkan itu seperti ajaran pagan Yunani yang dicampurkan dengan ajarannya Yahudi. Muncullah sebuah ajaran baru. Nah, sama, jadi kita harus paham perjalanan panjang agama-agama ini, para nabi itu mempengaruhi dan terpengaruh. Tapi tidak semua yang betul-betul bisa 100%. Mungkin dari saya itu dulu yang bisa saya jawab. Mungkin saya kembalikan kepada Ustadz Wafi. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya ya, tambahkan tadi dari Umi Rifa. Mudah-mudahan ya cukup puas Bapak dengan jawabannya, dan ada penambahan lagi mungkin Ustadz? Sudah, pindah ke pertanyaan kedua. Boleh, ya. Saya lempar untuk pertanyaan berikutnya. Oh, masih dari sebelah kiri saya ini. Untuk ahwatnya juga saya persilakan untuk bertanya. Silakan, jangan malu-malu ibu-ibunya. Silakan Pak, nama dan dari mana kotanya? Oh sudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Anton Fauji. Saya dulu Bapak siapa? Pak Anton. Pak Anton. 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 Saya dulu Katolik.
mualaf saya. Mualaf. Ya. Masya Alhamdulillah. Allah. Jadi saya mau bertanya, menurut Rasulullah kan umat pecah menjadi 73 firqah. Satu seluruhnya neraka, cuman satu yang sorga. Terus sahabat bertanya kan, yang sorga itu seperti apa ya Nabi? Terus Nabi menjawab, yang beribadah seperti aku dan sahabat gitu kan, dan 3 generasi terbaik. Nah semua yang saya lihat mengaku aswaja ya, Ahlussunnah wal Jamaah, PKS, ke NU, kayak Muhammadiyah, Jemaah Tabligh dan segala macamnya itu semua. Nah jangan sampai saya masuk ke Islam ini yang masuk 72, artinya kalau dosa besar masuk ke neraka, gosong dulu baru masuk surga kan gitu kan, kecuali syirik ya, bid'ah pun begitu. Nah semua mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Nah saya cuman pengen tanya satu hal, apa sih inti pengamalan kalimat la ilaha illallah dalam aplikasi kehidupan kita gitu kan. Saya sudah tahu jawabannya, cuman saya pengen meyakinkan bener nggak sih yang saya lakukan ini dengan apa yang dari api ini gitu. Saya sudah dapat jawabannya, cuman saya pengen yakin gitu. Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup berbobot sekali ya, dan pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana Ustadz bisa mengerti dengan pertanyaannya atau mau diulang lagi? Nah, apa yang tidak dimengerti oleh apologet Islam Indonesia? Nah itu dia, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Ustadz Wali. Masya Allah, di sini ada kita kehadiran Bapak Anton Mualaf Ya, dari alhamdulillah. Katolik. Masya Allah, kita doakan semoga Bapak Anton selalu istiqomah, Amin. selalu diberi kesehatan, lancar rezeki, dan Amin ya Allah. selalu dalam hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi begini, saya baca hadisnya dulu. Hadis mengenai iftirakul ummah, perpecahan umat. Ya. Rasulullah mengatakan, "Sataftariku ummati ala 73 millah. Kulluhum finnari illa millatan wahidah." Wa qila man hiya ya Rasulullah? Qala Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah belah menjadi 73. Semuanya di neraka kecuali cuma satu yang akan selamat. Para sahabat bertanya, siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang mengikuti aku dan mengikuti jalan para sahabatku. Sebelum hadis ini ada, sebelum hadis ini Rasulullah sampaikan, di awal sudah ada Pak. Sataftarikul Yahud ala 71 firqah. Yahudi akan terpecah belah menjadi 71. Yang selamat juga satu. Yahudi siapa? Yaitu Yahudi yang benar-benar mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihis salam. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya bani Israil al-kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah seluruh nikmat yang telah kuberikan kepadamu, dan bahwa aku telah mengutamakan kalian atas umat seluruh alam. Kepada siapa? Kepada ulama dari kalangan Bani Israel yang taat kepada para nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Umat yang taat itulah yang akan masuk surga. Yahudi, Nasrani Pak. Rasulullah mengatakan, sataftarikun nasara ala
ithnaini wa sab'ina firqah. Nasrani akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Sama, satu yang masuk surga. Siapa yang masuk surga? Yesus jelaskan di dalam Yohanes 17 ayat 3 bahwa kehidupan yang kekal mengakui engkaulah Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengakui aku Yesus Kristus yang Dia utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Mengakui tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah dan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Merekalah yang selamat. Islam wasataftariku ala ummati ala 73 millah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73, yang 72 di neraka, yang satu masuk surga. Siapa? Yang mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat. Jadi urutan umat Islam itu begini, Pak. Urutannya umat Islam itu begini. Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in. Tabi'in kepada tabi'in terus. Itu namanya sanad. Sanad itu mata rantai keilmuan, harus valid bahwa ini diajarkan dari gurunya sampai kepada kita. Itu yang akan selamat nanti. Ajaran yang benar-benar tervalidasi oleh Rasulullah, ajaran yang benar-benar tervalidasi oleh sahabat Rasulullah, dan ajaran yang benar-benar dibenarkan oleh para ulama, itulah yang akan selamat. Makanya Rasulullah bilang begini, Pak, wa idza raaitum ikhtilafan katsira fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian nanti melihat perpecahan yang sangat banyak, maka pilihlah mayoritas para ulama. Kalau Bapak bingung, Pak Anton bingung, ini bilang A, ini bilang B, yang benar yang mana? Ikutilah mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama milih siapa, maka itulah pilih. Ini hal agama ya, bukan hal presiden ya. Jangan kaitkan sama politik ya, jangan. Ulama mengarah kemana, pilihlah itu. Kenapa? Karena para ulama yang faham bagaimana hadis, para ulama yang faham bagaimana Al-Quran. Kita jangankan membaca, Pak, jangankan mengartikan, membaca saja kita kadang belepotan Al-Quran. Maka pasrahkan kepada mayoritas para ulama. Kenapa? Kata Rasulullah, inna ummati lan tajtami ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersepakat di dalam kesesatan. Wa yadullah alal jamaah, dan pertolongan Allah ada pada mayoritas. Kata siapa? Kata Nabi, pertolongan Allah ada pada mayoritas. Kalau mayoritas ulama mengatakan A, maka pilihlah A. Itu gambaran kalau kita bingung. Ini yang benar yang mana sih? Buya itu bilang gini, Buya itu bilang gitu. Ustadz ini bilang haram, Ustadz itu bilang halal. Yang benar yang mana? Maka pilihlah mayoritas. Kata siapa? Kata Rasulullah. Karena umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan, kata Rasulullah. Itu makna la ilaha illallah. Apa sih makna la ilaha illallah? Kalau kita mau pakai terjemahan biasa, Pak, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali hanya Allah. Itu terjemahan umum, terjemahan bebas. Ada orang-orang tasawuf memaknai la ilaha illallah adalah tidak ada apapun kecuali hanya Allah yang ada. Apapun tidak ada. Makanya kadang ada sampai orang tasawuf mengatakan bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Hanya Allah. Tapi ingat, banyak sekarang ajaran tasawuf itu yang mulai kalau kasarnya itu mulai sesat. Dia mengatakan ini adalah ajaran tasawuf, tapi orangnya tidak sholat. Ini adalah ajaran tasawuf, tapi orangnya tidak pernah baca sholawat. Ini adalah ajaran tasawuf,
tapi jarang bersedekah, orangnya sombong, dikritik marah, itu bukan tasawuf. Kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi adalah ulama tasawuf terkemuka yang diakui oleh ulama dunia. Beliau mengatakan apa? Ilmuna muqayyadun bil kitabi was sunnah. Tasawuf itu selalu diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau menyalahi Al-Quran dan Sunnah, maka tidak bisa dikatakan tasawuf. Itulah la ilaha illallah, bahwa tidak ada segalanya ini kecuali hanya Allah. Kita dulunya tidak ada, lalu menjadi ada, dan kita akan tidak ada. Sedangkan Allah dari ada, sebelum ada kata ada itu ada. Ingat, Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, itu Allah. Sedangkan kita awalnya tidak ada, menjadi ada, lalu nanti tidak ada. Hadzal farqu bainal khaliq wal makhluk. Inilah perbedaan antara sang pencipta dengan ciptaannya. Begitu Pak ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pertanyaan? Mungkin ada yang mau ada ditambahin, penambahan Ustaz? lagi dari Ustadz Arif Tentang umat 72 umat. Lanjut. Lanjut saja. Berarti sudah 2 pertanyaan Q&A. Saya lempar mungkin ke uhtihnya, ibu-ibunya mungkin sambil ngunyah-ngunyah, sambil kasih pertanyaan. Jangan mau kalah sama bapak-bapaknya yang sudah bertanya. Mungkin perwakilan dari ibu-ibunya ada yang ingin bertanya, silahkan. Oh ya, silahkan monggo ibu. Agak ini ya, saya mohon maaf mic-nya. Khusus ibu-ibu pertanyaannya bebas dah, tidak apa-apa. Hah? Duduk aja Pak Ustadz ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, senang sekali saya bisa bertemu dengan para idola-idola saya, guru-guru saya, Ustadz Wafi, Uni Rifa, Masya Allah, tabarakallah. Semuanya, tadi aku lihat ada Bang Kores, Bang Handi, pokoknya semuanya alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur sekali pertemuan pada sore hari ini dapat hadir meskipun hujan-hujan. Tadi saya terobos naik motor demi ingin bertemu dengan para apologet muslim Indonesia. Satu hal yang saya ingin ucapkan Pak Ustadz sebelum saya bertanya, sungguh ini pengalaman pribadi saya ya. Semenjak saya mendengarkan maksudnya para apologet berdiskusi di YouTube, saya makin cinta terhadap Al-Quran saya Pak Ustadz. Selama ini saya membaca Al-Quran cuma baca-baca aja gitu, asal lewat aja. Tapi semenjak saya mengetahui, oh ternyata Al-Quran isinya ini, Masya Allah, saya sekarang saya waktu itu buka Al-Quran sampai nangis Pak Ustadz. Sebegitu istimewanya ternyata kitab suci yang setiap hari saya pegang, saya nggak tahu gitu kalau kitab itu sangat istimewa ternyata gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan adanya api ini menguatkan keimanan saya. Saya juga mohon doa mudah-mudahan juga keimanan anak cucu kita, generasi kita hingga akhir zaman dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya ini Pak Ustadz, satu keanehan saya kurang ngerti ya, maksudnya saya nggak banyak tahu gitu, kurang paham banget. Cuma saya bingungnya mengapa ya umat Kristen yang ada di Indonesia itu mereka kok mendukung kepada Israel ya? Karena setahu saya di negara sana umat Kristen itu kan ya gitu dah, maksudnya yang aku lihat di YouTube diludahi, dihina, Yesusnya pun dibilang di dalam kitab Talmud itu anak ini itu gitu. Tapi mengapa ya kok umat Kristen di Indonesia justru mendukung Israel gitu? Aku bingung gitu Mas. Aku mau tanya itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti izin foto bareng ya Pak Ustadz. Ya boleh Ibu. Terima kasih ya untuk pengalaman spiritualnya luar biasa, Masya Allah. Semoga kita selalu istiqomah. Silakan Pak Ustadz mungkin. Ini pertanyaan bagus, nanti bisa ditambahi oleh Bang Handi dan Ustadz Alif atau Uni Rifa. Kenapa sih orang Kristen Indonesia kok bela Israel? Itu pertanyaannya. Dan alhamdulillah pengalaman pribadi Ibunda ini setelah menonton diskusi semakin yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling benar, yang tidak akan pernah tidak akan pernah terjadi perubahan.
tidak akan pernah tergantikan selamanya, dan yakin bahwa Allah lah yang akan selalu menjaga Al-Quran. Nah itu betul. Makanya saya anjurkan kalau nonton diskusi itu sambil merenung, oh ternyata Allah ini sangat sempurna menyampaikan firman-Nya, tidak terbantahkan. Sambil merenung, kenapa? Itu dapat meningkatkan keimanan kita. Bukannya habis debat, nonton debat, ada itu seumpama habis nonton debat karena otennya ngeyel, ya, orang Kristennya itu menghujat, sampai piring di rumah itu ikut dilempar karena ikut ngomong sudah tidak bisa gitu. Saya ikut ngomong tidak bisa, akhirnya gelas itu dilempar. Jangan, itu stres namanya, jangan ya. Jadi mendengarkan gitu. Untuk kenapa kok orang Kristen Indonesia itu membela Israel? Sebenarnya tidak semua, Bu. Tidak semua. Karena Al-Fakir sekarang kan juga aktif di Snack Video. Ya, ternyata di sana Kristennya membela Palestina. Nah, berarti kan Kristen Snack Video sama TikTok beda berarti. Ya, yang TikTok bela Israel, yang Snack Video bela Palestina. Beda mungkin ya. Apa mungkin perbedaan aplikasi dapat merubah iman gitu? Tidak tahu saya. Tapi itu tidak semua. Karena pertanyaannya seperti itu, bahwa Apologet Islam Indonesia pada tanggal 15 Desember dan 16 Desember ini telah memunculkan buku terbaru yang terbit dari API yang berjudul Membongkar Rahasia Pemilik Tanah Palestina. Allahu Akbar. Alhamdulillah tanggal 15 Desember sudah terbit buku terbaru, bukan buku terbaru memang karena baru buat ya. Buku pertama yang dicetak oleh Apologet Islam Indonesia adalah buku yang menunjukkan bahwa API itu ada di barisan Palestina, API ada di barisan umat Islam Palestina, dan API akan selalu mendukung Palestina bagaimanapun caranya. Itulah buku yang pertama kali keluar dari Apologet Islam Indonesia. Bisa dibeli melalui pengurus-pengurus API itu ya. Ada Mas Roshid ya, itu Mas Roshid namanya, itu pengurus API juga. Kemudian ada Bang Julius, ada Uni Rifa, ada, bisa dibeli, harganya 68.000. Dengan membeli buku itu Anda sudah mendapatkan ilmu, tahu bagaimana sejarah mengenai tanah Palestina, atau dulu disebut dengan tanah Kanaan. Kanaan itu anak dari Ham anak dari Nabi Nuh alaihis salam. Tanah itu dulunya disebut dengan tanah Kanaan. Kanaan dikutuk oleh Nabi Nuh, diceritakan dalam Bible, sehingga orang-orang yang di tanah Kanaan itu selalu melakukan maksiat seperti menyembah berhala ya, seperti melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Itu akan Anda temukan sejarah dan dalilnya dengan membeli buku yang launching nanti tanggal 15 dan 16 Desember. Alhamdulillah sampai detik ini sudah ada 1000 lebih yang memesan. Pesantren Madura ada yang memesan, Batam dan Riau sudah pesan 100 buku. Ada yang Madura 150 buku, banyak yang sudah pesan. Di sana kita menampilkan ayat, hadis, penafsiran para ulama, penafsiran para rabi Yahudi, Ibrani, cara baca Ibraninya dan lain sebagainya, semuanya lengkap. Itu menunjukkan bahwa siapa yang memiliki tanah Palestina. Bisa dibeli dan diorder kepada pengurus API. Nanti akan ada acara bedah buku, insya Allah di Jakarta lagi ya, acara bedah buku yang launching. Nanti kita undang teman-teman lagi insya Allah untuk acara bedah buku tersebut. Dan kenapa sih kok orang Kristen itu membela Israel padahal di sana mereka diludahi? Nah, itulah Bu. Saya juga bertanya-tanya itu sebenarnya. Ya, saya juga bertanya itu sebenarnya. Padahal di sana mereka diludahi, mereka gak dihormati, tapi mereka membela. Ada yang beralasan
Kenapa Kristen itu membela Israel? Karena di dalam Bible, di dalam kitab suci umat Kristen ada tertulis keselamatan datang dari bangsa Israel, ya. Keselamatan datang dari bangsa Israel. Berarti bangsa Israel mau ngebom kek, mau berzina, mau nyembah berhala, pokoknya datang dari mereka. Kalau sudah ikut mereka ya selamat gitu. Mereka mau benci kek, mau apapun kek, ya sudah. Keselamatan datang dari mereka, makanya membela. Ada yang alasan seperti itu. Ada yang beralasan karena Bani Israel ini adalah cucu dari Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Israel atau Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 13 orang. Ada Ruben, ada Lewi, ada Yusuf dan lain sebagainya. Nah ini, keturunan ini, makanya dibela sama mereka. Ada yang seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Aku dulu ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Ini pertanyaannya bagus loh Mbak. Kenapa Kristen membenci Israel? Tapi gini Mbak, membela, sorry ya. Sebenarnya gini ya. Tidak semua Kristen itu seperti itu. Kami sering diskusi, saya menyebut saja ada beberapa pendeta yang tersohor di Republik ini, ada namanya pendeta Lomintong. Itu terus terang beliau itu sangat membela Israel. Ada namanya pendeta Joshua Tewu, sangat membela Israel. Tapi ada juga pendeta MYM dari Malang, itu mereka kontradiksi. Justru membela Palestina, alasannya adalah di Palestina itu ada juga Kristen. Pada kesimpulannya begini, persingkat menjelang maghrib, orang yang membenci Israel itu dia nggak ngerti Israel itu apa. Israel itu adalah Nabi Yakub. Itu dulu. Jadi bedakan antara Bani Israel dengan Zionis. Jadi ada dua di Israel itu Bang. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di Israel itu ada dua, ada Bani Israel, ada Zionis. Sekarang terakhir kita dengar orang-orang yang benar-benar di sana Bani Israel, bahkan mereka meminta turun Perdana Menterinya Netanyahu ini, yang cenderung kepalanya berisi peperangan. Mereka ingin damai di sana itu Bu. Jadi tidak semua orang-orang di sana itu membenci Islam, apalagi Palestina. Yang kedua adalah orang yang mendukung Israel, dia nggak tahu itu Israel itu dari mana datangnya. Sewaktu Israel dijajah oleh tentara Romawi, yang mendamaikan mereka adalah sahabat Nabi. Betul ya Ustadz? Sahabat Nabi yang mendamaikan. Kemudian setelah damai, Romawi pergi, Israel nggak ada tanahnya. Kemudian di PBB tahun 1948 barulah diberikan tanah sedikit segini, dibagi di sana. Ya dasar namanya Zionis itu bendera Israel. Kalau ibu-ibu bapak-bapak tahu, di situ ada di atas dua garis itu ada Sungai Efrat dengan Sungai Nil. Ini kalau tidak tercapai, Zionis ini tidak akan pernah berhenti. Terus terang. Jadi dia akan menguasai tanah Arab sekelilingnya baru akan puas. Karena memang Zionis ini ditugaskan untuk menguasai daerah Arab. Tapi sepanjang masih ada itu, umat Islam di sana itu ada alat jihadnya. Jadi nggak usah takut lawan mereka begitu. Jadi isi kepala orang yang mendukung Zionis ini adalah orang-orang yang tidak mengerti sejarah dan tidak tahu bahwa otak pelaku pembunuh Tuhannya adalah mereka. Yesua Ambasia atau Yesus Kristus itu sebelum dieksekusi di tiang salib, pelakunya adalah imam-imam Yahudi, Kayafas, inilah bakal. Kira-kira begitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira begitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Oke. Ini sering saya bawa di kajian saya di TikTok ya. Kenapa? Saya sedang memperlihatkan kepada dunia bahwa mustahil gelap dan terang itu bersatu.
Gelap akan bertemu dengan gelap. Ini Bible yang bilang. Kenapa orang-orang Kristen yang ada di Indonesia itu anomali sebenarnya dalam agama Kristen? Karena kalau seandainya kita rujuk ke sejarah masa lampau, Martin Luther adalah bapak yang bahkan dinabikan oleh orang Kristen Protestan, itu punya buku. Bukunya judulnya adalah Orang Yahudi dan Dusta Mereka. Di dalam buku itu Martin Luther menunjukkan kebenciannya kepada orang Yahudi. Jadi aneh memang orang Kristen yang Protestan sekarang ini, bahkan Katolik, itu membela mati-matian Israel atau Israel. Sorry, kita kenapa di TikTok panggilnya Israel biar nggak kebenet kan? Padahal nenek moyang mereka, baik Paus, Vatikan ataupun Martin Luther itu membenci Yahudi. Inkuisisi itu salah satu korbannya Yahudi. Nah, kalau saya berpendapat begini, kenapa Kristen yang ada di Indonesia membela orang-orang Israel? Karena yang diperangi umat Islam. Islamfobia yang mereka tunjukkan sebenarnya. Kebencian kepada agama Islam dipertontonkan dengan cara membela yang menyerang Islam. Ini analisa saya. Kenapa saya bilang begitu? Alasan mereka dalam segi teologi itu tidak tepat, ayatnya pun tidak sesuai. Ketika mereka mengatakan kami tidak mau mengutuk Bani Israel karena barang siapa yang mengutuk Bani Israel Tuhan akan mengutuk mereka. Itu bukan ayat untuk Bani Israel, tapi untuk Yakub dan Nabi Ibrahim. Islam nggak pernah mengutuk Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub yang adalah Israel. Tapi apakah anak cucunya boleh dikutuk? Yesus sendiri mengutuk keturunan dari Israel itu. Bahkan dikatakan ular beludak. Jadi memang saya pun menjadi pertanyaan sampai sekarang. Ini kalian Kristen yang ada di Indonesia, kenapa membela penjajah sementara negara ini negara yang menghapuskan penjajah dan menolak penjajah? Kok kalian sama penjajah? Ini kenapa saya diskusi dengan beberapa teman Kristen yang 3 orang mengakui terang-terangan. Kami tidak bisa menolak Israel karena kami adalah Yahudi rohani. Mereka mengaku anak Tuhan, mereka mengatakan Tuhan yang mereka sembah itu sama dengan Tuhan yang disembah Yakub. Sementara mereka diludahi sama Bani Israel, bahkan ada doa khusus yang disampaikan oleh orang Bani Israel untuk mengutuk Avodazara, yaitu merujuk kepada penyembah berhala. Apakah Islam termasuk Avodazara? Rabi-rabi Yahudi bahkan mengatakan, saya sendiri DM kepada salah satu rabi Yahudi bernama Ben Abrahamson. Saya tanya ke beliau, bagaimana pendapat tentang Kristen dan Islam? Beliau katakan, kita konsepnya sama. Kristen adalah ajaran perpaduan antara filosofi pagan dengan Yahudi, sinkretisme, kata rabi tersebut. Jadi kalau seandainya orang Yahudi menolak orang Kristen justru membela orang Yahudi. Tapi leluconnya begini bagi saya, mereka bisa jadi membela Yahudi karena berkat orang Yahudi mereka punya Tuhan. Jadi kalau nggak ada Yahudi, Yesus nggak akan mati. Karena Pontius Pilatus pun tidak menemukan kesalahan kepada Yesus. Maka desakan orang Yahudi lah yang menjadi asbab teman-teman Kristen akhirnya punya Tuhan. Ya wajib mereka berterima kasih sama orang Yahudi. Ya bisa jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Silakan. Ya, kalau saya ingat di Bible kitab teman-teman Kristen itu ada ayat yang berbunyi kasihilah musuhmu. Makanya tambah banyak musuhnya karena kasihilah musuhmu. Kalau sudah kasihilah musuhmu, musuhnya tambah banyak. Yahudi jadi musuhnya dia, Islam jadi musuhnya dia, Kristen semuanya musuh. Ateis itu paling benci sama Kristen karena kasihilah musuhmu. Kalau Islam itu adalah adililah musuhmu. Kita harus adili. Kalau mukul, laporkan polisi. Itu Islam. Diadili pihak berwajib. Membunuh, kalau pembunuhan berencana, maka seharusnya juga dibunuh. Itu Islam. Musuh harus diadili. Kalau Islam, bukan kasihilah musuhmu. Kalau kasihilah musuhmu nanti harta atau nyawa semuanya dah ambil aja gitu. Ya tewas Anda gitu.
Saya mau minta istri Anda. Oh iya, mari kasihilah musuhmu. Ambil istri saya. Wah, jangan seperti itu saudara. Gitu. Musuh itu harus diadili dengan menggunakan hukum Tuhan, hukum Allah. Ingat ya, kalimat saya ini untuk para Kristen penghujat yang sering kita tonton di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya. Mereka bebas berkeliaran di negara yang mayoritas umat Islam. Sekian dari Al-Fakir, dari saya pribadi, perwakilan juga dari narasumber yang lain, Ustadz Alif, Bang Handi, Uni Rifa. Apabila ada kebenaran yang kita sampaikan, berarti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada apa yang salah yang kita sampaikan, itu murni dari diri kita pribadi. Sekian, wal afu minkum. Insyaallah naltaqi ma'ana marratan ukhra ba'da salatil isya jama'atan. Khalas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sesi tanya jawab dan juga materi pendalaman akidah Al-Husna wal Jamaah yang sudah disampaikan, juga ilmu yang bermanfaat dari para guru-guru kita di sini. Benar. Kita jangan beranjak dulu karena kita sudah memasuki waktu isoma sambil menunggu kumandang azan maghrib. Oh iya. Sambil juga setelah menikmati isoma santapan. di waktu jam berapa kita akan kumpul ya, kembali? nanti kita kembali lagi setelah azan maghrib dan juga koordinasi dari panitia setelah melaksanakan sholat. Langsung saja mungkin peserta dan juga para tamu undangan bisa menikmati konsumsi yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi kita break sejenak, tapi jangan kemana-mana, tetap masih ada materi berikutnya. Iya betul. Terima kasih himbauannya para peserta yang sudah hadir dan para narasumber, terutama Ustadz Wafi atas kajiannya yang sangat memberikan pemahaman dan pembelajaran baru untuk kita semua di sini. Untuk para peserta, untuk merchandise-nya ada di sebelah kanan, bisa diambil, dan saya sangat berterima kasih atas kedatangannya semua para peserta di sini, dan saya sangat mengharapkan kita semua bisa berkumpul lagi di jam 19.20 setelah isoma. Kepadanya kita ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.